Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuliah hari ini tentang etika terapan. Kita akan membahas etika terapan. Secara umum, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang membahas kehidupan yang umum. Itu berbicara mengenai norma dan nilai moral dan kondisi dasar manusia untuk berbuat baik. Etika yang membahas kehidupan yang khusus bisa dikatakan juga bahwa etika khusus. Etika khusus adalah etika terapan, penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral, modal dasar dalam kehidupan yang khusus. Keterangan dari etika terapan dalam kaitannya etika khusus dianggap sebagai etika terapan karena normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus, bersifatnya umum tapi diterapkan secara khusus sesuai dengan bidang kehidupan yang khusus dan kekhususannya kegiatan tertentu. Etika khusus merupakan kontekstual aturan moral umum dalam bidang dan situasi yang konkret. Baik etika khusus maupun etika umum sama-sama mempunyai ruang lingkup yang luas. Etika umum mempunyai ruang lingkup yang luas karena menyoroti seluruh kehidupan manusia. Begitu juga etika terapan, karena hampir setiap bidang kehidupan dan kegiatan manusia mempunyai etika khusus sendiri-sendiri. Misalkan etika keluarga atau perkawinan, etika gender atau pola hubungan pria dan wanita. Oke, di sini ada skema etika, kita bisa bahas. Ya, kita udah ulang lagi. Etika ada dua, umum dan khusus. Etika khusus nih dibagi jadi ada etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan. Etika sosial nih ada sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika gender, etika politik, etika profesi. Nah, apa itu etika profesi? Mata kuliah kita di sini ada etika profesi, itu terdiri dari biomedis, bisnis, komputer, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Ini termasuk dalam etika profesi. Ya. Pekerjaan dan profesi. Apa sih itu pekerjaan dan profesi? Seiring dengan perkembangan manusia, menurut Thomas Aquinas menyatakan bahwa wujud kerja mempunyai 4 macam, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga, melayani sesama, yang keempat, mengontrol gaya hidup. Jadi ini tujuan wujud kerja, memenuhi kebutuhan hidup. Pasti kita kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengurangi tingkat pengangguran kriminalitas, betul ya kan, ini masalah pengangguran, ini masalah perekonomian di negara kita, di mana tingkat pengangguran semakin tinggi, pasti kriminalitas juga semakin tinggi. Melayani sesama, ya ada pelayanan, mengontrol gaya hidup. Ada 3 nih menurut si Thomas. Ini pekerjaan. Nah, profesi dan pekerjaan. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ada profesi. Nah, profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Berarti seperti ini. Ini pernah kita bahas dari perkenalan pada saat materi kita tentang perkenalan perkuliahan. Oke, kita bisa lanjutkan pengertian dari profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen moral atau komitmen pribadi. Jadi komit untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, kalau dia punya keahlian,
dan keterampilan, tetapi dia punya tanggung jawab, komit. Profesi adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan melakukannya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun keterampilan. Itu profesi. Pekerjaan ya yang mengharuskan pelakunya untuk memiliki pengetahuan tertentu, bisa melalui pendidikan dan bisa juga dengan melakukan pendidikan formal ataupun non formal atau keterampilan. Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta moral yang mendalam dalam pekerjaan itu profesional. Nah, orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup, dia hobi dengan pekerjaannya itu, dia ahli dalam pekerjaan itu, jadi suka dengan pekerjaan. Biasanya profesional, hasilnya pun biasanya lebih bagus karena dia hobi dengan pekerjaannya, mencintai pekerjaannya. Oke ya, ciri-ciri profesional. Di sini kita bisa lihat ciri-ciri profesional. Yang pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus. Ya, harus punya keahlian dan keterampilan khusus. Adanya komitmen moral yang tinggi. Oke, tanggung jawab nih. Orang yang hidup di profesinya, ya jelas. Ini ada orang yang hidup di profesinya. Ya, dia mencari nafkah di sini. Hidup dengan profesinya, harus dibayarnya. Pengabdian kepada masyarakat. Profesi luar biasanya memiliki izin khusus. Ini biasanya ada izin. Kalau dokter itu ada izinnya, ada izinnya biasanya ya. Dokter atau advokat dan lain sebagainya, biasanya ada izinnya di sini. Ikut dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada organisasi tertentu nih. Oke ya, ikut dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Yang keempat, prinsip integritas moral untuk menjaga keseluruhan profesinya seperti nama baik dan kepentingan orang lain. Oke, ini dulu ya, tanggung jawab ya. Bisa kita lihat ini prinsip etika profesi, tanggung jawab. Dia harus memiliki tanggung jawab. Yang kedua, keadilan, nggak memilih mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, ini harus dibantu, nggak bisa nih, harus prinsip keadilan. Prinsip otonomi, biasanya orang yang punya profesi ya, ini otonomi, dia bisa bergerak dengan sendirinya, bebas bukan berarti kebablasan, bukan, tapi punya arah, dia punya wewenang, dia bisa berkreasi sendiri untuk positif, hal-hal yang positif. Berintegritas moral lainnya yang paling penting untuk menjaga keseluruhannya. Kalau namanya baik, pasti selanjutnya ikut baik. Menjaga nama baik itu lebih sulit. Mengukur profesionalisme. Nah, ini menurut si Gilney ya, England standar profesional. Dapat diketahui ada 3 pendekatan. Pertama, orientasi filosofis. Yang kedua, pendekatan orientasi perkembangan. Yang ketiga, pendekatan orientasi karakteristik. Oke ya, terima kasih. Materi etika profesi untuk hari ini saya anggap selesai. Nanti kita bisa buat satu diskusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.